Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Menik Alia Harinda. Saya adalah salah satu mahasiswi program studi pendidikan sejarah Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pada hari ini, saya mengunjungi Masjid Kajiwatu yang berada di Desa Taman Sari, Kecamatan Karangluas, Kabupaten Banyumas. Masjid ini adalah salah satu peninggalan sejarah di zaman dahulu yang belum banyak orang tahu. Buat yang penasaran, ikutin terus perjalanan aku hari ini. Nah, setelah perjalanan yang cukup panjang, akhirnya kita sampai juga nih di gang Masjid Kajiwatu. Ini perjalanannya kita harus turun ke bawah. Buat kendaraan bermotor, kita bisa ya menggunakan motor untuk sampai di tempat Masjid Kajiwatu. Tapi yang nggak berani, ini motornya bisa disimpan di sebelah kanan. Untuk yang berani, kita untuk melanjutkan ke bawah juga masih bisa ya. Cuman jalannya itu agak berlumut. Kalau saya memutuskan untuk turun ke bawah dengan menggunakan motor karena perjalanannya cukup jauh dari atas sampai ke depan Masjid Kajiwatu. Nah, akhirnya kita sampai. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di Desa Taman Sari, Kecamatan Karangluas, tepatnya di Kabupaten Banyumas. Nah, di belakang saya ini ada Masjid Kajiwatu, Masjid Batu, atau yang lebih dikenal dengan orang-orang sini adalah Masjid Kajiwatu. Masjid Kajiwatu ini dibuat oleh seorang tokoh agama yang cukup terkenal di daerah sini bernama Kiai Abdul Nisa. Dibuat dari batu yang sangat besar, besarnya itu seperti rumah. Ia pahat dengan telaten menjadi sebuah masjid. Mari kita lihat dalamnya. Jadi sewaktu Haji Abdul Nisa itu masih muda, beliau itu bernama Darsan. Beliau lahir pada tahun 1850-an. Nah, kenapa Mbah Abdullah Nisa itu dinamain belakangnya Isa? Untuk mengingat sejarah bahwa masjid ini itu dibangun setelah Ba'da Isa. Nah, Mbah Abdul Nisa membuat masjid ini bersama dengan temannya dan bersama dengan santri-santrinya menggunakan batu yang sangat besar, dan bongkahan-bongkahan sisa batunya itu masih dapat kita lihat di sebelah barat Masjid Kajiwatu. Untuk ini adalah atap Masjid Kajiwatu. Tepat di belakang saya ada makam dari Mbah Abdul Nisa. Assalamualaikum. Bisa kita lihat bersama ya teman-teman, di sini ada makam dari pendiri Masjid Kajiwatu ini. Untuk jalannya sendiri menuju ke bawah ini kurang lebih 7 kali 12 meter ya teman-teman. Jadi kita masih bisa cukup luas aksesnya untuk menuju ke Masjid Kajiwatu. Ayo simak. Nah, ini teman-teman, di sini ada atap Masjid Kajiwatu. Jadi masih sangat-sangat seperti aslinya dan tidak dirombak sama sekali. Masih kebentuk dari awal masjid ini dibangun, gitu teman-teman. Nah, kita sudah
sudah sampai di depan Masjid Kajiwatu, teman-teman semuanya. Jadi ini adalah tampak depan Masjid Kajiwatu yang berada di Desa Taman Sari, Kecamatan Karangluas, Kabupaten Banyumas. Nah, teman-teman semuanya, kita sudah sampai di depan Masjid Kajiwatu ini. Jadi untuk cerita sejarahnya di Masjid Kajiwatu ini itu, konon katanya pada suatu hari Mbah Abdullah Nisa itu kedatangan tamu ulama Cirebon bernama Kiai Abdul Abbas. Jadi beliau berkata kepada Mbah Nisa bahwa di mana batu ini itu bisa untuk tempat berlindung pejuang Indonesia melawan Belanda. Nah, kenapa sih, mungkin kalian semua bertanya-tanya, kenapa sih sampai batu besar itu dibuat tempat persembunyian pejuang Indonesia untuk menghindari dari tentara Belanda? Karena konon katanya batu yang besarnya serumah itu, yang besar sekali itu, konon katanya angker. Jadi menurut tentara Belanda tidak mungkinlah ada orang yang bisa atau mau untuk berlindung di batu besar itu. Padahal pada kenyataannya pejuang Indonesia, pejuang terdahulu kita itu berlindung, bersembunyi dari tentara Belanda di batu besar tersebut. Nah, semuanya bisa kita lihat ya, bongkahan-bongkahan batu itu. Ini adalah salah satu contoh batunya. Ini adalah tiang atau saka yang dibuat dari batu. Kemudian ini adalah tampak masjidnya. Oh iya, untuk masjidnya ini sendiri itu masih dipergunakan untuk tempat beribadah oleh warga-warga sekitar. Tetapi konon katanya untuk di artikel-artikel itu Masjid Kajiwatu ini oleh penerusnya Abdullah Nisa itu belum diperbolehkan untuk menjadi tempat wisata karena kita belum tahu lengkap ya untuk alasannya itu apa. Cuman untuk semuanya yang belum tahu tentang kisah Masjid Kajiwatu ini, kalian harus tahu karena ternyata di Desa Taman Sari, Kecamatan Karangluas, Kabupaten Banyumas ini ada salah satu peninggalan atau tempat bersejarah yang masih ada dan masih dipergunakan hingga saat ini. Saya sendiri sangat salut dengan Mbah Haji Abdullah Nisa karena dengan kegigihan beliau hingga terbuatnya masjid seperti ini dengan menggunakan batu itu sangat luar biasa menurut saya ya. Patut kita apresiasi, dan tentunya untuk teman-temanku semuanya yang ada di masa sekarang, kita harus menjaga, harus melestarikan dengan cagar budaya yang ada peninggalan zaman terdahulu. Ini untuk dalam masjidnya masih sangat bagus ya teman-teman, masih berfungsi. Cuman sepertinya udah ada beberapa yang direnovasi. Ini cukup masih terlihat bagi-baginya, dan dulunya itu masih terlihat ya teman-teman. Karena masih dibuat untuk tempat beribadah, jadi saya sampai sini aja ya teman-teman. Kalian bisa lihat, nanti saya coba buka untuk teman-teman bisa melihat Masjid Kajiwatu ini. Nah, ini adalah dalamnya Masjid Kajiwatu. Ini masih dipakai ya teman-teman, masih berfungsi oleh warga sekitar sini.
dengan catatan masjid ini yang masih asli berdiri pada 1 Januari 1834. Kemudian diadakan renovasi pada 6 Desember 1877. Nah, itu tadi sedikit cerita singkat dari saya tentang sejarah Masjid Kecil ini yang menurut saya sangat-sangat excited dan belum banyak orang tahu. Semoga dengan cerita sedikit dari saya ini teman-teman sedikit tahu tentang ternyata ada ya di sini salah satu peninggalan yang bersejarah yang belum banyak orang ketahui. Jadi buat teman-teman yang masih penasaran sama cerita di masjid ini, lebih nyata, lebih real lagi, lebih mendalami lagi, silahkan berkunjung ke sini sendiri. Menurut saya sangat-sangat luar biasa untuk dikunjungi. Jangan lupa ya teman-teman, buat terus melestarikan, buat terus tahu, buat terus tentang belajar tentang sejarah apalagi yang ada di Banyumas ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.